Dan sungguh kitalah orang-orang yang seharusnya bergirang untuk mengerti akan semuanya ini. Amin. Kita ekspresikan di dalam sukacita Tuhan, di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, di dalam perbuatan-perbuatan yang benar, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan, di dalam ucapan syukur, di dalam nyanyian, di dalam penyembahan, di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih bahwa tanpa Dia kita binasa. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apanya. Dan kita mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah membutakan umatnya sendiri, Israel, sehingga kita beroleh kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya. Dan sekarang kita berada di sini sebagai sebuah kesinambungan, sebagai sebuah kelanjutan dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di zaman-zaman yang sebelum kita, di sepanjang 7 zaman gereja, dan kita berada saat ini di ujung, di akhir, di kesudahan. Dan tidak akan lama lagi kita akan segera meninggalkan bumi ini dan kita akan menuju ke pertemuan di angkasa sebelum kita akan dibawa naik ke surga, ke dimensi yang ketujuh untuk kita menikmati akan perjamuan kawin malam anak domba Allah. Dan disinilah kita ingin senantiasa memperlihatkan dedikasi kita, pengorbanan kita, dan kesungguhan kita di hadapan Tuhan, sehingga orang-orang di sekelilingmu bisa melihat dan mengenali bahwa Anda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh di dalam berbicara, sungguh-sungguh di dalam Anda berdoa, sungguh-sungguh Anda di dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam segala sesuatunya. Amin. Karena kita bukan gereja yang main-main. Kita harus menghentikan semua hal yang terkesan terlihat main-main, yang hanyalah sebuah wishy-washy atau sesuatu yang sifatnya adalah plin-plan. Kadang begini, kadang A, kadang B, ya. Tapi tidak ada pertanggungjawaban. Itu hal-hal yang harus kita buang, karena itulah ciri-ciri manusia lama, itulah ciri-ciri kekanak-kanaan. Tapi kita sedang dibawa kepada manusia yang dewasa, manusia yang sungguh-sungguh, manusia yang betul-betul adalah manusia-manusia yang berkualitas, yang berkaliber, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kelahiran sorga. Haleluya. Bukan berasal dari dunia ini yang fana ini. Terpuji nama Tuhan kita. Dan itulah yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Amin. Dan itu juga ingin kita perlihatkan kepada satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Sehingga kita bisa mengenali bahwa saya melihat Roh Kudus di dalam dirimu, kamu melihat Roh Kudus di dalam diriku. Amin. Karena hidupmu dan hidup saya serasi dan selaras dengan Alkitab, dengan firman-Nya. Dan kita membuang segala hal yang bersifat kekanak-kanaan, ya kan? Mudah marah, mudah tersinggung, ya kan? Mudah ngambek. Nanti saya maksudnya, ya, kita harus membuang semuanya itu. Dan itu semuanya itu tidak akan ada di sorga. Haleluya. Semua hal-hal yang sifatnya adalah terlihat rohani padahal ide manusia, ya kan? Masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya hantu-hantu, klenik-klenik, ya kan? Mitos-mitos, masih berpegang pada sesuatu yang sifatnya kata orang tua dulu, ya. Kalau masih ada itu di antara kita, maka itu harus hilang total, hilang lenyap. Puji nama Tuhan. Karena itu hanya menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kualitas di sana. Kita harus betul-betul hidup di dalam kehendak Tuhan yang dinyatakan oleh Roh Kudus-Nya. Kita hidup di dalam firman-Nya sehingga Tuhan bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang
sempurna. Sempurna artinya matang dan dewasa. Karena misteri ini diberikan hanya kepada orang-orang yang sempurna, yang matang. Hanya mempelai wanita yang bisa mengerti dan menangkap hal-hal tersebut. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Segala hal yang sifatnya lah tidak suka, Brother Branham katakan, jangan ada akar pahit di dalam dirimu. Jangan ada kebencian di dalam dirimu. Amin. Jangan ada dusta. Jangan ada kebohongan di dalam diri kita. Semuanya harus lenyap. Dan jangan kita puas dengan yang ada sekarang. Kita harus terus bergerak maju dan melangkah dan terus melangkah di dalam barisan mempelai wanita. Kita tidak ingin memiliki sebagian firman. Tidak, kita ingin masuk dan memiliki kepenuhan firman. Sehingga di dalam dirimu akan muncul sesuatu hal yang ingin dan terus ingin. Ingin yang ilahi, ingin yang surgawi. Rasa haus, rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Anda tidak puas dengan apa yang Anda miliki saat ini. Anda ingin lebih dan lebih lagi. Haleluya. Itu yang harus ada di dalam diri setiap anak-anak Allah. Dan saya percaya setiap anak-anak Allah yang berasal dari Dia, yang adalah bagian dari firman sebelum dasar dunia, memiliki ciri-ciri tersebut. Memiliki tanda-tanda tersebut. Amin. Tapi bagi mereka yang tidak berasal dari Tuhan, maka dia hanya akan memenuhi bangku gereja dan terlihat setia, tapi tidak memiliki firman yang sepenuhnya. Haleluya. Seperti Nabi sudah ingatkan kepada kita, Hawa sudah terlalu lama dengan firman yang sebagian. 5 perawan bodoh sudah terlalu lama dengan firman yang sebagian. Sehingga mereka menyangka bahwa apa yang dikerjakan oleh Hawa itu benar, padahal itu salah. Anda paham yang saya maksudkan? Ya, itu yang terjadi dengan kehidupan banyak orang. Tapi bagi mereka yang adalah atribut-atributnya Tuhan sebelum dasar dunia ada, dan yang sekarang sedang dimanifestasikan di dalam tubuh-tubuh daging manusia, sungguh itu berbeda. Itu berbeda. Dan Tuhan hanya bisa mengajar orang-orang yang seperti ini. Anda harus mampu membedakan antara pengetahuan dan pewahyuan. Banyak orang punya pengetahuan, tapi tidak cukup pewahyuan. Haleluya. Tetapi Roh Kudus adalah seorang yang memberikan pewahyuan, sehingga Anda tahu apa yang harus Anda perbuat dengan firman Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tahu bagaimana harus memegang pesan yang mulia ini, dan bagaimana Anda harus mengerjakannya. Terpuji nama Tuhan. Dan setiap pekerjaan akan ada hasilnya, akan ada buahnya. Haleluya. Dan kita sudah sangat diberkati dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam khotbah-khotbah yang sudah disampaikan dalam minggu-minggu terakhir ini. Dan saya percaya hal itu membuat Anda semakin sungguh-sungguh di dalam melakukan persiapan demi persiapan. Persiapan untuk kepergian mempelai wanita yang tiba-tiba. Karena Romeo datang seperti pencuri untuk mengambil Julietnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita sudah diajar bahwa Tuhan datang 3 kali. Dan kedatangan Tuhan yang pertama adalah untuk menebus mempelai wanita. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah untuk mengambil mempelai wanita, menerima mempelai wanitanya. Dan kedatangan Dia yang ketiga, Dia akan turun bersama-sama dengan mempelai wanitanya. Haleluya. Sehingga kita sadar bahwa kita berada di masa di mana kedatangan Tuhan yang kedua adalah untuk mengambil mempelai wanitanya. Dan Dia sudah datang, Dia sudah turun.
Dan kita ingin memastikan bahwa Dia yang sudah turun, Tuhan turun dari surga, maka Dia yang turun dari surga dalam rupa Roh Kudus di dalam pelayanan anak manusia, maka kita ingin pastikan bahwa sekarang Dia diam di dalam kita. Jika Dia diam di dalam kamu, maka Dialah seorang yang akan menuntun langkah jalanmu, dan Dialah seorang yang akan membawa Anda untuk pergi meninggalkan tubuh yang fana ini, meninggalkan dunia yang berdosa ini, meninggalkan bumi ini, untuk kita akan melihat Yesus di pertemuan di angkasa. Seperti halnya Ribka bertemu dengan Ishak, antara rumahnya Ribka dan rumah ibunya Ishak. Itu sebabnya disebut dengan pertemuan di angkasa, pertemuan di udara. Puji nama Tuhan. Dan kita ingin memastikan bahwa betul-betul kita adalah orang-orang, nama-nama yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah.